Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget di dunia pendidikan, yaitu gimana sih peran kepala sekolah itu berubah, bukan lagi sekedar manajer, tapi jadi pemimpin pembelajaran sejati. Coba deh pikirin sebentar, kalau dengar kata kepala sekolah hebat, apa yang muncul di benak Anda? Apa cuma soal, ya, bikin operasional sekolah lancar jaya? Atau jangan-jangan ada yang lebih dari itu? Sesuatu yang nyambung sama istilah pembelajaran mendalam, di mana siswa bisa berpikir kritis, kerjasama, dan pakai ilmunya di dunia nyata. Nah, pertanyaan ini nih yang mau kita kupas tuntas. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada model lama, si manajer tradisional. Ya, tugasnya lebih ke ngurusin administrasi, ngasih perintah dari atas ke bawah. Tapi, lihat deh di sisi lainnya. Ini dia model barunya, pemimpin pembelajaran. Ini beda banget. Bukan lagi soal ngatur dari jauh, tapi dia ikut turun tangan, kolaborasi, dan jadi motor penggerak proses belajar. Jadi, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal lihat kenapa model lama itu udah nggak cukup. Terus kita akan bedah 3 peran utama dari pemimpin pembelajaran modern. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya. Yuk kita mulai dari yang pertama, keluar dari ruang kantor. Idenya simpel aja sebetulnya. Kepemimpinan yang beneran ngefek itu nggak bisa cuma dari balik meja. Biar tujuan bersama tercapai, kepala sekolah itu harus jadi semacam dirijen yang mau koordinasikan semua pihak. Guru, siswa, bahkan sampai orang tua murid. Nah, ini dia intinya. Kalau kita mau mencapai yang namanya pembelajaran mendalam atau deep learning itu, kepala sekolahnya harus mau berubah total. Nggak bisa lagi cuma jadi administrator. Mereka harus jadi partisipan. Ikut terlibat aktif di setiap proses belajar di sekolahnya. Ini kuncinya. Oke, sekarang kita masuk ke peran baru yang pertama. Sebutannya keren nih, pengikut pertama atau pembelajar utama. Maksudnya apa? Sederhana, kepemimpinan di dunia pendidikan itu harus dimulai dari si pemimpinnya sendiri. Dia harus jadi contoh pembelajar seumur hidup. Dan yang seru, ini bukan cuma teori loh, praktis banget. Jadi, pertama, ikut aktif. Udah bukan zamannya lagi cuma nyuruh guru ikut workshop, tapi kepala sekolahnya ikut belajar juga. Kedua, belajarnya bareng-bareng sama tim. Hasilnya, wah, luar biasa. Kepercayaan bakal terbangun dengan kuat dan itu fondasi dari segalanya kan. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin manfaatnya. Kalau pemimpinnya turun langsung, dia jadi bener-bener ngerti tantangan di lapangan itu kayak apa. Jadi tahu persis apa sih yang dibutuhin buat bikin perubahan beneran, bukan cuma perubahan yang bagus di laporan doang. Oke, kita lanjut ke peran kedua. Kalau tadi jadi partisipan, sekarang levelnya naik, jadi sang arsitek. Di sini, tugas kepala sekolah itu lebih dari sekedar ikut-ikutan. Mereka harus secara sadar merancang dan ngebangun seluruh budaya kerja di sekolah. Budaya yang keren kayak gini tuh nggak datang tiba-tiba ya. Harus dibangun pelan-pelan di atas fondasi yang kuat. Fondasinya apa aja? Saling percaya pastinya. Terus, berani ambil resiko dan ngelihatnya sebagai peluang. Dan yang paling penting, mau belajar dari kegagalan. Nah, tugas si arsitek ini ya bikin sistemnya, biar semua ini bisa tumbuh subur. Ujung-ujungnya semua fondasi tadi itu tujuannya cuma satu, menciptakan sebuah lingkungan di mana terus jadi lebih baik itu udah mendarah daging, udah jadi DNA sekolah. Lingkungan yang terbuka, inovatif, dan gak pernah berhenti belajar. Sekarang peran ketiga yang gak kalah penting, jadi bintang utara. Bayangin deh, kepala sekolah itu kan dikelilingi banyak banget kerjaan administrasi, kayak lautan yang riuh. Nah, peran ini adalah soal gimana caranya tetap fokus, punya satu tujuan yang jelas dan gak goyah, yaitu pembelajaran mendalam. Simbol angka 1 ini kuat banget pesannya. Artinya, cuma ada satu prioritas utama, satu fokus yang gak bisa diganggu-gugat. Semua keputusan, semua dana, semua energi harus lari ke satu tujuan ini. Titik. Terus, fokus ini prakteknya gimana? Nah, ini dia. Kepala sekolah itu punya tanggung jawab buat mastiin semua orang di sekolah, semua loh ya, nggak cuma paham, tapi juga konsisten ngejalanin prinsip deep learning. Dari A sampai Z. Mulai dari cara bikin rencana pelajaran, sampai cara ngasih nilai. Dan ini bukan cuma omong doang ya, fokus itu harus ada buktinya. Buktinya apa? Ya alokasikan dana, siapin sumber daya buat mendukung praktik kerjasama yang intensif. Misalnya, guru-guru ngumpul bareng buat riset kecil-kecilan, atau mereka sama-sama nge-review hasil kerja murid, itu baru nyata.
Oke, sekarang kita rangkum semuanya ya. Tadi kan kita udah bahas 3 peran penting tuh. Sekarang coba kita lihat gimana ketiganya nyambung dan ngebentuk sosok kepala sekolah ideal di zaman sekarang. Tabel ini ngerangkumnya dengan enak banget. Coba kita lihat. Sebagai pembelajar utama, dia ikut belajar, hasilnya kepercayaan. Sebagai arsitek budaya, dia ngebangun lingkungan, hasilnya inovasi. Dan sebagai penjaga fokus, dia nentuin prioritas, hasilnya kualitas. Keren kan? Semuanya saling ngisi dan saling nguatin. Jadi, ini dia kesimpulan besarnya. Perubahannya ini fundamental banget. Kepala sekolah itu bukan lagi sekedar manajer yang ngurusin gedung dan administrasi. Bukan. Dia adalah pemimpin dari sebuah komunitas pembelajar yang hidup dan terus berkembang. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Coba deh kita lihat ke lingkungan kita masing-masing. Tanyain ke diri sendiri. Kepemimpinan di sekolah kita sekarang, apa udah bener-bener nyiapin murid buat masa depan? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita masih kejebak ngurusin sekolah dengan cara-cara dari masa lalu? Semoga pembahasan ini bermanfaat ya. Terima kasih.